Tanggulin benar-benar kaget, bukan karena lawannya adalah senjata mirip naga jiwa akan tertekan oleh dirinya sendiri dan terkejut, tetapi karena jiwa bela diri Tyrannosaurus tampaknya tidak mungkin ada dalam keadaan normal. Mendengar kata-kata Jiang Qiwei membuatnya menatap Jiang Weiwei dengan kagum. Martial Soul bermutasi sampai tingkat ini, itu sangat menarik. Tanggulin memiliki jiwa Tyrannosaurus sendiri, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya Tyrannosaurus itu. Jika bukan karena darahnya sendiri yang pasti akan menahan lawan-lawannya, dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Master Jiwa Tyrannosaurus Rex yang dibudidayakan sebagai Kaisar Jiwa 6 Cincin. Oke, apakah kamu siap? Suara Jiang Qiwei keluar dari speaker. Siap, kata Tanggulin dan Jiang Weiwei berbarengan. Mulai. Dengan teriakan keras Jiang Qiwei, Jiang Weiwei menginjak tanah dengan kaki kirinya dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan orang-orang bergegas menuju Tanggulin seperti buldoser. Dalam proses bergegas ke depan, tubuh Jiang Weiwei mulai membengkak dengan cepat. Terutama tubuh bagian atas, hanya melangkah beberapa langkah. Ketinggian keseluruhan orang telah melebihi 7 meter, hampir seperti binatang berbentuk manusia. Kulit bagian atas tubuhnya hitam besi, dan sisik-sisik tebal menutupi tubuhnya seperti biji logam, dan matanya menjadi merah, nafas yang kuat membuat udara di sekitar tubuhnya tampak terdistorsi. Lingkaran cincin roh muncul dari bawah kakinya, 4 ungu dan 2 hitam, dia memang seorang kaisar roh 6 cincin, dan kombinasi cincin roh cukup kuat. Roh binatang yang ekstrim, ini sudah dekat. Murni bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, saya khawatir kera besar Titan milik Yuanen mungkin tidak dapat menandinginya. Anda tahu, dia hanyalah seorang letnan kolonel komandan dari Legiun Dewa Darah, dan dia memiliki kekuatan seperti itu, yang membuat penilaian Tanggulin tentang Legiun Dewa Darah sedikit lebih tinggi. Tanpa kemampuan untuk menggunakan cincin roh, Jiang Weiwei telah mengambil langkah besar, dan langsung pergi ke Tanggulin dan bergegas. Mata Tanggulin juga berbinar saat ini, karena dia menghadapi lawan dengan kekuatan murni seperti ini, maka secara alami menang dengan kekuatan dapat menghalangi lawan. 4 cincin roh emas naik dengan cepat dari bawah kaki, dan sisik emas juga menutupi seluruh tubuh. Nafas Tanggulin juga naik dalam sekejap, dan garis keturunan Raja Naga Emas berkembang keluar tanpa syarat. Jiang Weiwei, yang sudah terbang, merasakan napas Tanggulin, aura tirani aslinya tiba-tiba menghilang, dan bahkan tubuh aslinya setinggi 7 meter menyusut langsung menjadi 6 meter di udara. Mata merah darah itu penuh dengan warna yang luar biasa. Pada saat ini, Tanggulin juga telah tiba di depannya, membuat kepalan dengan cakar naga emas di tangan kanannya, dan memukul tinju Jiang Weiwei bersamaan. Boom! Seluruh ruang pertempuran bergetar dengan raungan yang keras. Tanggulin terkejut dan jatuh dari langit, tetapi Jiang Weiwei diledakkan oleh tinjunya puluhan meter dan langsung menghantam tanah. Seruan datang dari speaker, tapi itu suara Jiang Qiwei. Jiang Weiwei kalah dalam kompetisi jabat tangan hari itu. Tetapi dalam pandangan Jiang Qiwei, itu adalah kasus tanpa menggunakan semangat bela diri. Setelah dilepaskan, roh bela diri Tyrannosaurus dari kakak laki-laki itu pasti akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di dunia kekuatan. Tetapi pada saat ini, apa yang ada di depan Anda ini adegan lain. Seperti yang diketahui semua orang, Tanggulin juga terkejut saat ini. Tyrannosaurus Rex sendiri merupakan keturunan dari garis keturunan Raja Naga Emas, meskipun bukan naga asli, ia secara langsung memiliki garis keturunan Raja Naga Emas tertentu, tetapi sebaliknya, ia paling terpengaruh oleh garis keturunan Raja Naga Emas Tanggulin. Sama seperti jiwa Tyrannosaurus asli, itu langsung menyerah pada garis keturunan Raja Naga Emas Tanggulin. Oleh karena itu, ketika Tanggulin melawan Jiang Weiwei barusan, dalam imajinasinya, Jiang Weiwei seharusnya dikalahkan secara langsung, dan sejak awal, darahnya memang berpengaruh besar pada Jiang Weiwei. Tetapi ketika tabrakan benar-benar terjadi, Tanggulin menemukan bahwa kekuatan dari tangan Jiang Weiwei masih sangat kuat, setidaknya lebih dari 100.000 kilogram. Bukan karena efek penindasan garis keturunannya tidak baik, tetapi niat bertarung Jiang Weiwei terlalu kuat. Dengan niat bertarungnya yang kuat, bagian dari efek penekanan garis keturunan diimbangi. Jiang Weiwei bangkit dari tanah, dia tidak terluka, Tyrannosaurus sendiri dikenal dengan tubuh tirani fisiknya, terlepas dari serangan dan pertahanannya. Namun, kekuatan horor Tanggulin yang hampir tak tertahankan hanya mengguncang hatinya dalam-dalam. Di antara teman-temannya, dia belum pernah bertemu seseorang yang kekuatannya bisa melampaui dirinya sendiri. Dia berjabat tangan dengan Tanggulin hari itu dan kalah. Dia bisa menghibur dirinya sendiri karena semua orang tidak menggunakan seni bela diri, tetapi pada saat ini, dia sudah habis-habisan, tapi dia masih jauh dari lawan Tanggulin.
Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa jiwa bela diri dan garis keturunan yang selalu dia banggakan ditekan di depan rekrutan ini. Saat Tanggulin melepaskan napas Raja Naga Emas, dia bahkan merasa garis keturunannya hampir stagnan. Rasa penyerahan dari hati muncul. Dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan semangat juangnya sebelum dengan enggan menolaknya. Cincin roh emas, apa rohnya? Melihat dia bangun, Tanggulin bergegas menuju Jiang Wuiwei dengan sekejap. Dia memiliki lawan yang langka, terutama lawan yang hampir tidak bisa menahannya dalam hal kekuatan. Pusaran darah di tubuhnya beredar dengan kecepatan tinggi, mengalir melalui tungkai bawahnya di bawah kendalinya, dan kekuatan itu langsung ditransfer ke kaki kirinya. Saat dia menginjak tanah, seluruh ruang pertempuran mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan penutup pelindung di lantai luar ruang pertempuran itu ganas. Bergetar, lingkaran cahaya muncul, yang jelas merupakan tanda bahwa perlindungan telah dibuka semaksimal mungkin. Dan tubuh Tanggulin, di bawah pengaruh kekuatan yang menakutkan itu, mengangkat tubuhnya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah bertarung melawan iblis hari itu, Tanggulin sangat cemburu dalam hal kecepatan, tetapi ketika dia mempelajari kemampuan sekte ontologi dengan Muye telah memberitahunya bahwa sebagai murid sekte ontologi, dia harus terlebih dahulu mengontrol itu adalah tubuh sendiri. Ketika seseorang dapat sepenuhnya mengontrol tubuhnya, kategori master jiwa sendiri tidak lagi penting saat bertarung. Karena metode latihan sekte ontologi dapat membimbing kekuatan jiwa seseorang untuk sepenuhnya berintegrasi dengan kekuatan tubuh, bertindak di mana saja. Tanggulin mengikuti Muye dalam kultivasinya, bukan bagian tubuh tertentu. Terutama setelah dia memiliki pusaran ki dan darah, perasaan ini menjadi lebih jelas. Saat ini, dia hanya ingin mencoba, ketika dia keluar sekuat tenaga, seberapa cepat dia bisa menggapai. Pusaran ki dan darah tenggelam, dan semua kekuatan ki dan darah mengalir ke kaki kirinya pada saat itu. Saat dia melangkah keluar dari kaki itu, sedikit sensasi nyeri datang dari kaki kirinya, yang jelas-jelas dialami. Itu disebabkan oleh terlalu banyak energi dan darah. Di luar ruang pertempuran, Jiang Qiwei mendengarkan raungan yang memekakkan telinga dan menyaksikan dengan kilat keemasan yang terpana berkedip di ruang pertempuran. Detik berikutnya, Jiang Wuiwei, yang baru saja berdiri, melepaskan kemampuan roh ketiganya. Itu terbang seperti bola meriam yang dibombardir oleh petir emas, dan terbang ke dinding lain ruang pertempuran, dan menempel kuat padanya. Tanggulin muncul di tempat Jiang Wuiwei berdiri sebelumnya, menatap tinjunya. Dia terkejut menemukan bahwa bahkan ketika dia mencapai kecepatan tertinggi, kekuatannya sepertinya meningkat. Ini harus sebanding dengan kecepatan dan tenaga. Kecepatan tinggi setara dengan akumulasi kekuatan. Jika pukulan barusan, dia tidak hanya akan menggunakan tinjunya, tetapi bekerja sama dengan naga emas untuk naik ke langit. Itu harus lebih kuat. Tubuh Jiang Wuiwei perlahan tergelincir, dan pada saat ini, mulut dan hidungnya dipenuhi dengan mata merah, dan otaknya kosong. Saat itu juga, dia merasa seperti ditabrak langsung oleh kereta berkecepatan tinggi yang dipandu jiwa. Seolah-olah seluruh orang akan hancur berantakan. Anda tahu, dia telah menggunakan kemampuan roh ketiganya, tubuh Tyrannosaurus Rex. Pertahanan dan kekuatan telah meningkat pesat. Pada saat ini, aura garis darah di tubuh lawan dengan liar menyerang garis keturunannya, dan perasaan menyerah di tubuh menjadi semakin jelas. Dia bahkan dengan cepat menghancurkan semangat juangnya. Dia tidak pernah begitu dirugikan sebelumnya, meskipun banyak hubungannya dengan meremehkan lawannya, tapi berapa umur lawannya? Sebagai salah satu pemimpin generasi muda Legiun Dewa Darah, mengapa dia tidak bisa meremehkan lawannya? Bagaimana kekuatannya bisa begitu mengerikan? Pada saat ini, Jiang Qiwei di luar melihat bahwa lingkaran emas keempat di Tanggulin tiba-tiba menyala. Tidak bagus. Jiang Qiwei berteriak di dalam hatinya, dan buru-buru berteriak ke dalam melalui pengeras suara, hentikan. Jangan melawan. Bab 942 Kejutan Jiang Mei. Jiang Wuiwei telah dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh Tanggulin dalam 2 kali. Pertama, dia belum pernah menggunakan kekuatan cincin roh emas sebelumnya, dan sekarang dia harus menggunakan cincin roh terkuat. Bagaimana Jiang Wuiwei bisa menolaknya? Namun, yang dilihat Jiang Qiwei adalah senyuman di wajah Tanggulin. Lingkaran emas beriak dari bawah kakinya dan menyebar dengan cepat. Tanggulin berjalan menuju Jiang Wuiwei selangkah demi selangkah, dan segera muncul di kakinya, lingkaran cahaya emas dengan pola cahaya kompleks muncul. Jiang Wuiwei terselubung di dalamnya. Hampir dalam sekejap, raungan naga yang sangat bernada tinggi tiba-tiba terdengar dari mulut Jiang Wuiwei. Tubuhnya yang megah juga menegakkan punggungnya dalam sekejap. Sisik-sisik yang gelap dan berat itu tiba-tiba berubah menjadi emas tua, dan semua penyerahan diri dan ketakutan sebelumnya menghilang dalam sekejap. Otak kosong digantikan oleh kegembiraan yang ekstrim.
Pada saat ini, Jiang Weiwei hanya merasa darahnya benar-benar mendidih, dan kekuatan jiwanya meningkat secara eksponensial. Dia tidak pernah merasa bahwa dia bisa menjadi begitu kuat, dan dia merasakan sedikit kebencian untuk ketiadaan, kebencian karena kurangnya hubungan. Ang, 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 serangkaian raungan keluar dari mulutnya, dan emas gelap di tubuhnya menjadi semakin terang, dan seluruh orang itu tampak diselimuti oleh kilau keemasan yang gelap. Bahkan 6 cincin rohnya ditutupi dengan lingkaran cahaya keemasan samar. Tanpa sadar melirik sisik di tubuhnya. Awalnya, sisik Tyrannosaurus Rex tidak beraturan, tetapi sekarang beberapa perubahan telah terjadi tanpa disadari. Mereka menjadi jauh lebih teratur dari sebelumnya, beberapa menyerupai berlian, dan emas gelap gloss lebih bertekstur. Apa yang membuat hati Jiang Weiwei penuh kegembiraan adalah rasa kekuatan yang terus mengalir keluar dari tubuhnya saat ini, bahkan jika dia segera menghadapi kepala Baan di depannya, dia pasti akan merobeknya. Segel Raja Naga Emas berhasil menembus lapisan ke-9. Tang Wulin menemukan bahwa keempat keterampilan Raja Naga Emasnya telah berevolusi, yang belum pernah muncul sebelumnya. Yang paling jelas adalah skill roh keempat Golden Dragon Fury Domain. Cakupan bidang menjadi lebih dari 2 kali lipat, dan efeknya menjadi lebih kuat. Alasan perasaan dan perubahan Jiang Weiwei begitu jelas adalah karena garis keturunan Tyrannosaurus miliknya paling dekat dengan Raja Naga Emas, jadi kekuatannya meningkat lebih dari 50%. Dari ditindas hingga dibalik, perubahannya terlalu besar. Lingkaran emas bertemu, dan Tang Wulin berkata kepada Jiang Weiwei, "Tuan, berhenti di sini." Tiba-tiba tanpa restu dari lingkaran cahaya emas, peningkatan kekuatan tiba-tiba Jiang Weiwei menghilang, timbangan kembali normal, dan napasnya juga berkurang. Namun, rasa sakit yang disebabkan oleh benturan sebelumnya juga menghilang karena penambahan halo barusan. "Kamu, apa kemampuanmu? Mengapa kamu membuatku merasa jauh lebih kuat?" Jiang Weiwei menatap Tang Wulin dengan mata berapi-api. Saat ini dia sama sekali lupa bahwa pria yang berdiri di depannya adalah saingan cinta. Sebagai anggota Legiun Dewa Darah, dia mengagumi kekuatan dan mengembangkan rasa ingin tahu yang sangat kuat tentang Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum dan berkata, "Mungkin karena kita memiliki darah yang sama." Dia tidak bisa memanggil jiwa Tyrannosaurus Rex-nya saat ini, dan tempat ini tidak bisa membawanya. Darahnya sama. Apa jiwa bela diri Anda? Jiang Weiwei bertanya dengan curiga. Tang Wulin berkata, ini tidak ada hubungannya dengan Wuhun, itu adalah garis keturunan. Jiang Weiwei tampak bingung, tidak. Nafasmu seharusnya lebih dari 4 cincin, tetapi hanya ada 4 cincin roh, masih emas. Tang Wulin tersenyum pahit, rumit untuk dikatakan. Itu bukan cincin roh, ini adalah kemampuan dalam garis keturunan saya. Jiwa saya memiliki sesuatu yang lain. Jelas dia tidak bermaksud untuk menjelaskan apapun. Jiang Weiwei berkata, berapa lama kamu bisa bertahan dengan kemampuan terakhir itu? Tang Wulin berkata, setengah jam bukanlah masalah besar. Jiang Weiwei tiba-tiba menjadi cerah, setengah jam? Tadi, dia merasa kekuatannya telah meningkat ke titik yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Selain itu, ditambah dengan kekuatan tempur jarak dekat Tang Wulin sendiri, mata yang dia lihat di Tang Wulin tiba-tiba berubah. Merasakan tatapan tajam Jiang Weiwei menatapnya, Tang Wulin merasa sedikit tidak nyaman. "Tuan, Anda tahu, 1000 prestasi itu. Berikan segera." Jiang Weiwei mengulurkan tangannya dan memeluk Tang pundak Wulin, lalu mengangkat gelangnya sendiri, memanipulasinya, dan memindahkannya ke ribuan perbuatan berjasa Tang Wulin. "Saudaraku, yang terjadi sebelumnya adalah Wuhun. Kamu bilang kamu sudah punya pacar, kan?" Jiang Weiwei berkata dengan penuh kasih sayang. Tang Wulin tidak bisa memberitahunya, kami sepertinya tidak terlalu akrab dengan hal semacam ini, mengangguk dan berkata, "Iya. Saya sudah punya pacar, kami memiliki hubungan yang baik." Itu bahkan lebih salah paham. "Saudaraku, menurutku, dinas rahasia sebenarnya tidak terlalu cocok untukmu. Mengapa kamu tidak datang kepadaku? Dengan bakatmu, kamu dapat mengumpulkan pahala militer. Aku memimpin saudara-saudara kita dari Batalion 1 Golongan Darah Besi untuk bersandar ke arahmu. Aku berjanji, paling lama 1 tahun, aku akan membantumu mempromosikan menjadi kapten. Pangkat, saya akan menjadi wakil komandan batalion. Bagaimana dengan itu lagi pula, selama Anda datang, saya akan segera mengatur Anda menjadi komandan kompi perusahaan utama. Meski peringkatmu sedikit lebih buruk, kami bergantung pada kemampuan kami untuk batalion pertama. Anda bahkan bisa memenangkan saya, siapa yang berani tidak menerimanya? Wakil komandan batalion tahun? Sepertinya tidak terlalu jauh dari mayor." Tarian Lintang sedikit tergoda. Saat itu, pintu ruang perang didorong terbuka dari luar, 2 orang dari luar masuk.
Jiang Weiwei, Anda berani merampok saya. Bukan Jiang Qiwei yang berjalan di depan, tapi Long Yusui yang datang setelah mendengar berita itu. Ketika Jiang Qiwei datang ke sini dan melihat bahwa Tang Wulin dan Jiang Weiwei akan bertarung, dia menelepon Long Yusui. Nomor. Tang Wulin tidak memakannya hari itu, dia masih sangat bersyukur. Hanya saja ketika Long Yusui datang ke sini, yang dia lihat adalah keduanya terhubung. Jiang Weiwei menggoda Tang Wulin dengan kata-kata ketika Jiang Weiwei melihat bahwa itu adalah dia kehilangan kesabaran dan dengan cepat berkata sambil tersenyum, Yusui, aku tidak bermaksud begitu. Tapi, lihat kekuatan jarak dekat Brother Xiao Tang, tidak datang ke guru darah kita benar-benar membuang-buang bakat? Long Yusui mendengus dingin, kamu berjanji akan posisimu secara pribadi, aku akan memberitahu Tuan Su untuk pergi nanti, jadi kamu tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Terlebih lagi, Wulin baru saja tiba di Legiun dan belum mengetahui semuanya di sini. Secret Service kami juga membutuhkan bakat seperti dia. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak akan pergi ke pasukan tempur. Dia memiliki peran yang lebih besar dalam dinas rahasia kita. Jika Anda ingin menangkap seseorang, lewati level saya dulu. Setelah berganti orang lain, Jiang Weiwei mungkin menyingsingkan lengan bajunya, tapi di hadapan Long Yusui, dia benar-benar tidak punya pilihan selain mengangkat tangan tanpa daya. Oke, saya menyerah dan tidak merebut seseorang dari Anda. Long Yusui menarik Tang Wulin dari lengan Jiang Weiwei, ayo pergi. Tang Wulin ditarik olehnya secara langsung kecuali untuk ruang pertempuran. Jiang Qiwei memperhatikan mata Tang Wulin masih sedikit salah. Setelah melihat mereka pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan bertanya kepada saudaranya, saudaraku, kekuatan Tang Wulin ini benar-benar mengerikan? Mengapa kamu tampaknya tidak memiliki perlawanan sama sekali? Jiang Weiwei tampak tertekan. Mengatakan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Aura di tubuhnya tampaknya telah menekan saya secara bawaan. Kami tidak benar-benar melakukannya. Jika kami bertarung dengan semua kekuatan kami, dengan kekuatan armor perang, beberapa pertarungan. Tapi sepertinya dia tidak berusaha sekuat tenaga. Saya tidak yakin bisa mengalahkannya, apakah Anda tahu berapa usianya? Jiang Qiwei berkata, sepertinya dia berumur 21. Saya mendengar kalimat dari Sister Yusui. Bab 943 Runi. Ekspresi wajah Jiang Weiwei tiba-tiba menjadi aneh, meski penuh dengan bakat di pasukan Dewa Darah, dia adalah salah satu yang terbaik di generasi muda. Tapi dia berumur 28 tahun ini, selisih 7 tahun, tapi dia mungkin tidak bisa mengalahkan lawannya. Kesenjangannya terlalu besar. Laju pertumbuhan Master Jiwa adalah yang tercepat sebelum usia 30 tahun. Setelah usia 30 tahun, saat tubuh mengeras, tanpa peningkatan gennya sendiri, kecepatan kultivasi akan sangat berkurang. Oleh karena itu, hampir semua pembangkit tenaga listrik bertajuk Douluo telah meletakkan dasar yang kokoh sebelum usia 30, dan pembangkit tenaga listrik teratas dapat mencapai basis kultivasi cincin ke-8 bahkan sebelum usia 30, dan bahkan langsung menjadi Douluo berjudul. Jiang Weiwei sangat yakin bahwa dia akan berkultivasi ke tingkat judul Douluo di masa depan, tetapi setidaknya setelah usia 40 tahun. Tapi latar belakang Tang Wulin saat ini tampaknya merupakan jenis keberadaan yang dapat menyerang judul Douluo sebelum dia berusia 30 tahun. Jika orang ini berkembang dengan baik, dia akan terbang ke langit dengan legion. Ada apa? Long Yusui bertanya pada Tang Wulin dengan marah kecuali di ruang pertempuran. Tang Wulin berkata, segera setelah kamu pergi, saya ditarik oleh kepala Jiang. Tidak apa-apa, kita hanya berdiskusi. Long Yusui memandang Tang Wulin dengan curiga, benarkah? Ya. Tang Wulin anggukan. Dia menyukai karakter Jiang Weiwei, terutama setelah mengetahui bahwa pihak lain ternyata adalah roh bela diri Tyrannosaurus Rex. Jadi saya membantunya menyembunyikan sesuatu. Long Yusui mendengus, orang itu selalu acuh tak acuh, jadi aku tidak akan memperhatikannya di masa depan. Kamu tidak terluka? Untungnya, tidak. Kepala Jiang penyayang. Tang Wulin berkata sambil tersenyum. Long Yusui tidak melihat situasi selama pertempuran, dan mendengus, orang itu sangat kuat. Namun, kamu juga. Dari sudut pandang ini, kamu adalah sebuah sistem. Tidak heran dia sangat menghargainya. Kamu. Tapi kamu ingat, kamu dari dinas rahasia kami, tahu? Ya, Pak. Long Yusui berkata, saya baru saja menemukan pelanggan untuk Anda, dan saya ditelepon pada bulan Juli. Ayo, pergi ke ruang tempat, pelanggan sudah lewat. Oke. Mengambil jasa saat ini Tang Wulin masih sangat tertarik, dan tujuannya adalah untuk dipromosikan secepat mungkin. Ruang tempat juga ada di sini di ruang tamu, tetapi berbeda dengan ruang perang, di lokasi terpencil di sisi lain.
Bahan isolasi suara di sini terbatas. Agar tidak mempengaruhi orang lain, kita hanya dapat memilih tempat ini. Long Yusui berkata kepada Tang Wulin saat dia berjalan, saya telah memilih Anda dengan semua kekayaan bersih saya. Jika Anda tidak dapat memenuhi permintaan nanti, Anda seharusnya tidak dengan mudah menyetujuinya. Jangan merusak sesuatu dan merusak reputasi Anda. Jika ya, tidak mungkin. Oke. Tang Wulin tidak menjelaskan terlalu banyak, fakta akan selalu membuktikan segalanya. Ketika saya sampai di ruang tempa, sudah ada seseorang yang menunggu di depan pintu. Itu adalah seorang perwira wanita yang tampak berusia sekitar 30 tahun dengan pangkat letnan kolonel di pundaknya. Temperamennya lembut, penampilannya tidak terlalu indah, tetapi ada semacam perasaan dekat. Saudari Luni. Long Yusui berteriak ramah, dan dengan cepat mengambil 2 langkah sebelum dia mengambil lengan petugas wanita itu. Runi sedikit tersenyum, tetapi pandangannya tertuju pada Tang Wulin, pandai besi yang kamu bicarakan adalah anak tampan ini. Long Yusui mengangguk, ya. Dia baru di sini dan baru saja selesai memberikan gelar. Segera. Sekarang saya memiliki pelatihan khusus untuk rekrutan. Dia pemalsu yang baik. Ekspresi terkejut melintas di mata Runi. Para rekrutan itu langsung dianugerahi pangkat letnan 2? Dia belum pernah mendengarnya. Meskipun Tang Wulin terlihat sangat muda, dia tidak mempertanyakan kemampuan menempa Tang Wulin. Sebaliknya, dia berkata dengan sangat sopan, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Tang Wulin segera mengembalikan hadiah itu dan membuka pintu ruang tempa, 2 ketua, silakan masuk. Tata letak ruang tempa sangat sederhana. Bagian tengah ruang tempa secara alami adalah meja tempa. Ada berbagai logam langka di rak logam di kedua sisinya. Sebagian besar dibawa oleh Tang Wulin sendiri, dan ada pula yang Long Yusui membantunya menemukannya. Runi memandang sekilas berbagai logam langka pada kerangka logam dan tersenyum, Anda memiliki 1 set lengkap di sini. Saya hanya tidak tahu sejauh mana Anda dapat melakukannya. Tang Wulin berkata, saya bisa mengikuti milik Anda. Minta penempaan. Jenis logam apa yang kamu inginkan? Atau menempa sesuatu, aku harus baik-baik saja. Dia tidak secara langsung menjelaskan level penempaannya. Yang pertama adalah lawan mungkin tidak percaya, dan yang lainnya takut lawan akan takut sendiri. Jika Anda seorang pendatang baru, lebih baik jangan terlalu terbuka. Dan menempa kekuatan, gunakan saja fakta untuk berbicara. Informasi dari mulut ke mulut tergantung pada akumulasi. Lebih baik mengatakan daripada melakukan. Saya sangat yakin. Permintaan saya tidak sulit. Saat dia berkata, tangan Runi berkedip dan ada tabung logam. Pipa logam itu panjangnya sekitar 1 meter dan memiliki diameter penampang sekitar 10 cm. Ini terlihat seperti laras senapan. Runi berkata, laras api cepat saya berubah bentuk karena penggunaan yang berlebihan sebelumnya. Anda dapat memperbaikinya untuk saya. Jika memungkinkan, dapatkah Anda menambahkan beberapa logam langka yang sesuai untuk saya agar lebih kuat? Milik saya rate of fire akan lebih cepat dan durasinya lebih lama, barel yang bagus itu sangat penting. Tang Wulin mengambil tabung logam itu dan melihatnya, pertama melihat keluar, lalu ke dalam. Dari luar, laras cepat api tidak banyak berubah, tetapi sedikit terdistorsi, tetapi ketika Anda melihat ke dalam melalui lubang, Anda akan menemukan itu, lubang dan gundukan pada tabung logam ini jelas merupakan perubahan akibat pembakaran suhu tinggi yang terus-menerus. Laras ini sudah tidak dapat digunakan lagi. Pak, berapa yang akan saudara keluarkan untuk tong ini? Tang Wulin bertanya. Runi tercengang, dan tertawa, bukankah Bengkulu melakukan hal-hal seperti penetapan harga? Tang Wulin berkata, ya, tapi saya punya beberapa rencana berbeda untuk memperbaiki tong ini, dan manfaat yang dibutuhkan berbeda. Secara umum, ini dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah memperbaiki secara langsung, saya hanya perlu 100 manfaat untuk ini. Yang kedua seperti yang Anda katakan, menambahkan beberapa logam lain untuk membuatnya lebih kuat. Saya pikir bahan dari laras Anda sendiri baik-baik saja, seharusnya besi ungu dengan titik leleh yang tinggi. Dalam hal ini, itu akan dilebur dengan cara ini. Senjatamu sendiri harus sangat kuat. Oleh karena itu, meskipun digabungkan dengan logam lain, itu mungkin masih rusak di masa depan. Oleh karena itu, cara ketiga yang saya berikan adalah saya akan membangun kembali yang baru untuk Anda sesuai dengan standar laras ini, dan menyelesaikan masalah terlalu panas dan meleleh sekali dan untuk selamanya. Runi menjadi tertarik ketika dia mengatakan itu, lalu berapa biaya yang Anda kenakan untuk 2 metode terakhir? Bisakah Anda memecahkan masalah saya tentang suhu barel yang tinggi untuk selamanya? Saya khawatir ini agak sulit. Anda tahu, saya menggunakan meriam tembakan cepat.
Tang Wulin menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang senjata yang dipandu jiwa, tapi saya pikir itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Untuk metode kedua, Anda akan menerima 1.000 pahala, sedangkan untuk metode ketiga, setidaknya 5.000 pahala. Rooney terkejut ketika mendengar tawaran Tang Wulin. 1.000 prestasi bisa banyak, dan 5.000 prestasi sudah cukup bagi Tang Wulin untuk ditingkatkan dari Letnan 2 menjadi Letnan. Baginya, itu bukanlah angka yang kecil. Wulin, jangan bicara yang tidak masuk akal. Long Yusui sangat cemas ketika dia berada di sampingnya. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Rooney, dan Rooney sangat populer di ketentaraan. Dia yang pertama mengundang Rooney kemari untuk membantu ruang tempat Tang Wulin dipublikasikan dengan lebih baik. Tetapi Tang Wulin menawarkan harga setinggi itu, yang segera membuatnya merasa sangat malu. Tang Wulin tersenyum, baik Long Yusui dan Rooney yang melihat senyumnya terkejut, dan mereka diam-diam berteriak serempak, sangat tampan. Senyuman cerahnya sangat bersih. Pak, Anda adalah pelanggan pertama saya, jadi izinkan saya melakukan cara pertama untuk Anda secara gratis. Anda dapat melihat keahlian saya terlebih dahulu, meskipun Anda tidak menambahkan logam apapun, saya yakin akan memberi Anda kekuatan larasnya meningkat lebih dari 10%. Jika Anda membutuhkan 2 metode lain di masa depan, bisakah kita membicarakannya? Rooney memandang senyum Tang Wulin, oke, mari kita coba gratis dulu. Dia memiliki kepribadian yang tenang dan tidak pernah merasa impulsif. Dia tidak menghabiskan pahala apapun hanya karena Tang Wulin tampan. Di saat yang sama, dia juga ingin melihat sejauh mana pemuda percaya diri ini dapat melakukan pemalsuan. Tang Wulin mengambil laras dan berjalan ke platform tempat dia mungkin melihat ke laras, lalu menekan tombol dan melemparkannya langsung ke lapisan yang dikalsinasi di dalam platform tempat. Dia menggerakkan lengannya sedikit, dan setelah sekian lama dia tidak memalsukannya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit hangat di hatinya. Dia telah mencapai tingkat pengrajin suci, dan penempaan telah menjadi kemampuan yang terintegrasi ke dalam tulangnya, dan itu juga karir favoritnya. Bab 944 1 Bisnis. Kemudian dia berdiri di sana, dan seluruh orang terdiam. Sekalipun ini hanya pekerjaan yang sangat sederhana, Tang Wulin masih harus menganggapnya serius. Ini adalah rasa hormat untuk menempa dirinya sendiri. Meja tempat terbaik tidak akan membuat orang menunggu terlalu lama selama proses kalsinasi. Ketika laras naik lagi dan sampai ke platform tempa, itu sudah berubah menjadi merah, menyebabkan suhu di ruang tempa naik banyak. Tang Wulin meregangkan lengannya di kedua sisi tubuhnya, dan sepasang jiwanya yang menempa palu perak berat muncul di tangannya. Tanpa persiapan apapun, palu di tangan kanannya langsung terayun lalu jatuh. Bang! Sisi larasnya terjepit. Ah! Long Yusui hanya bisa berseru, dan di saat yang sama dia berteriak, sudah berakhir. Kali ini, bahkan Rooney tidak bisa menahan kerutan alis. Melalui penempaan dan perbaikan laras, dia tidak sekali atau 2 kali. Proses ini tidak terlalu rumit. Setelah kalsinasi suhu tinggi, beberapa cetakan digunakan untuk menyesuaikan tempat asli yang cacat, kemudian distabilkan, dipadatkan, dan didinginkan. Kekuatan dari besi ungu itu sendiri sangat bagus, walaupun dilebur berkali-kali tidak akan ada masalah. Tetapi Tang Wulin baru saja menghancurkan satu sisi laras dengan palu, dan kekuatannya tidak kecil. Tetapi ini adalah perbaikan? Bukankah itu menghancurkan? Tidak mudah untuk memperbaikinya setelah terjepit. Anak ini agak tidak bisa diandalkan. Wulin, apa yang kamu lakukan? Long Yusui tidak bisa membantu tetapi memarahi dengan lembut. Tang Wulin sepertinya tidak mendengarnya. Sepasang palu perak yang berat jatuh dengan cepat, dan laras-laras yang semula silinder menjadi datar. Long Yusui tidak bisa menahan untuk menutupi wajahnya dan tidak tahan untuk melihat langsung. Sister Luni, maafkan aku. Aku akan bersamamu ketika aku berbalik. Aku benar-benar tidak tahu akan seperti ini. Dia menyesal bahwa dia benar-benar percaya pada kemampuan menempa Tang Wulin secara hantu. Rooney juga menunjukkan senyum pahit di wajahnya, meskipun nilai larasnya sendiri tidak terlalu tinggi, tetapi setelah menggunakannya dalam waktu yang lama, akhirnya memiliki perasaan. Karena dirusak oleh Tang Wulin, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, bahkan jika dia memiliki kepribadian yang santai, kesannya terhadap Tang Wulin juga anjlok. Jangan membeli porselen tanpa berlian, ini jelas tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti. Apa 3 rencana itu? Sekarang tampaknya mereka semua terlalu konyol. Bang, bang, bang. Palu ganda Tang Wulin terus jatuh secara ritmis, dengan ritme tertentu. Dia menjatuhkan palu dengan sangat cepat, dan dalam proses percakapan Long Yusui dengan Rooney, laras senapan telah sepenuhnya berubah menjadi sepotong besi.
Kemudian, di bawah bimbingan palu ganda, potongan besi tersebut berangsur-angsur menjadi potongan besi. Proses ini sangat cepat. Ketika Long Yusue meminta maaf, laras aslinya telah menjadi tumpukan. Long Yusue tidak bisa membantu tetapi melangkah maju untuk menghentikan Tang Wulin dari terus mempermalukan matanya, tetapi ditarik oleh Rooney. Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa dia lakukan. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, raungan menjadi lebih kuat, dan ada perasaan hujan melanda pisang, yang luar biasa. Tiba-tiba, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, dan lingkaran cahaya itu berkedip-kedip, bergoyang di udara. Cahaya naik 6 kaki jauhnya, dan ada sedikit raungan naga yang bergema pelan. Ini. Murid Long Yusue dan Rooney berkontraksi pada saat yang bersamaan. Meski bukan pandai besi, mereka tetap memiliki banyak ilmu. Ribuan penempaan satu tingkat. Kedua wanita itu berkata hampir berbarengan. Alasan mengapa Rooney sangat menyukai larasnya adalah karena laras itu sendiri adalah buatan 1000, tetapi itu hanya 1000 tempa biasa. Bagaimanapun, ini hanyalah panduan jiwa. Sangat sulit bagi logam untuk mencapai 1000 penempaan. Namun, dia belum pernah mendengar tentang master tempa yang dapat meningkatkan Qianjin Metal untuk kedua kalinya, dan langsung ke level Qianjin First Grade. Tidak, ini bukan 1000 tempa kelas 1 biasa. Kasus terbaik untuk Qianduan kelas 1 adalah bahwa cahayanya naik 5 kaki, tetapi saat ini lingkaran cahaya yang naik dari besi ungu jelas berjarak 6 kaki. Selain itu, ada apa dengan raungan naga? Tang Wulin tidak bisa melakukan hal semacam ini untuk memajukan kembali Qianjin Metal. Tetapi jika dia dilengkapi dengan palu tempa kelas penempaan jiwa, itu akan berbeda. Ciri terbesar dari penempaan jiwa adalah kebijaksanaan. Logam dengan kebijaksanaan akan sepenuhnya melebur menjadi satu dengan tuannya, menghubungkan pikiran, dan berkomunikasi dengan jiwa. Dalam proses penempaan yang tampaknya sederhana, Tang Wulin dengan cerdik meningkatkan struktur internal Zitie melalui komunikasinya dengan Shen Yinhammer, dan tanpa mengurangi volumenya, dia hanya meningkatkan kualitasnya. Sebenarnya, pendekatannya seperti meriam yang menghantam nyamuk, yang membutuhkan banyak usaha, tetapi sebenarnya jauh lebih bebas masalah daripada menempa ulang. Tetapi studio tempanya baru saja dibuka, yang dia inginkan adalah menggunakan metode ini untuk membuka pasar secepat mungkin dan mengumpulkan pahala yang cukup untuk dirinya sendiri. Cahaya bertahan selama lebih dari 10 detik sebelum perlahan memudar. Sepasang palu tenggelam perak Tang Wulin menjadi lebih ringan, tetapi kecepatannya lebih cepat. Logam itu mulai berubah bentuk dengan cepat, secara bertahap diratakan, dan kemudian perlahan-lahan terbentuk di bawah dorongan palu perak yang berat. Long Yusue bahkan melihat bahwa sepasang palu tempa Tang Wulin perlahan berubah bentuk, dan salah satunya berubah menjadi tongkat panjang. Dengan palu lainnya, mereka dengan cepat menggulung besi ungu sebelum memprogram ulang. Sepertinya Tang Wulin bergerak terlalu cepat, dan dia tidak menunggu mereka pulih dari keterkejutan di kelas 1 Qianjin sebelumnya. Laras tersebut telah dikembalikan ke kondisi aslinya. Dengan suara desis, laras memasuki air, memotong panas. Ketika muncul kembali, laras itu jatuh ke tangan Tang Wulin. Tuan, baiklah. Tang Wulin menyerahkannya sambil memegang laras di depan Rooney dengan kedua tangan. Ketika Rooney melihat ke bawah, dia menemukan bahwa laras itu sendiri berukuran persis sama seperti sebelumnya, kecuali bahwa semua deformasi telah hilang, seperti tong baru. Bedanya dengan yang sebelumnya, pada barel ini terdapat tambahan lapisan moire halus dan padat yang terlihat lebih bertekstur. Ini. Setelah mengambil larasnya masih hangat, lihat ke dalam, sehalus cermin. Perasaan tentakel tampaknya berbeda dari sebelumnya. Remas pelan-pelan. Meski belum diuji, dapat sepenuhnya terungkap dari situasi 1000 produk pertama yang ditempa sebelumnya bahwa kekuatan laras ini telah meningkat setidaknya 30%. 10% atau sesuatu, itu pada dasarnya adalah kata-kata rendah hati orang lain. Maaf membuatmu khawatir. Tapi jika kamu tidak membangunnya kembali, sulit untuk meningkatkan kualitasnya tanpa menambahkan hal lain. Seharusnya sekarang bisa. Aku rasa kamu tidak bisa merusaknya untuk sementara waktu. Ini akan bertahan lebih lama dari sebelumnya. Beberapa. Kata Tang Wulin sambil tersenyum. Rooney menghembuskan napas, dan ketika dia melihat tangan Tang Wulin, palu tempanya telah menghilang. Beralih untuk melihat Long Yusue lagi, Xiao Sui, kamu benar-benar menemukan pasangan yang luar biasa. Keberuntunganmu sangat bagus. Bahkan saudara perempuanku akan iri padamu. Tang Wulin, apakah kamu masih perlu berinvestasi? Tang Wulin menggelengkan kepalanya, maaf, Pak. Kita tidak perlu berinvestasi lagi di sini. Bercanda, Long Yusue sedang memberikan arang di salju, jadi Tang Wulin dengan enggan menghitung bagiannya.
Bagaimana mungkin membiarkan orang lain berinvestasi lagi? Rooney mengambil larasnya dan berkata, saya sedikit menyesalinya. Saya tahu setidaknya saya harus menggunakan metode kedua untuk menempa. Saya sangat penasaran. Jika itu adalah pilihan ketiga, apa yang akan dipalsukan? Tanggulin Said, sebagai laras senapan, logam jenis ini yang perlu bekerja di lingkungan bersuhu tinggi ingin digunakan secara permanen, maka ia perlu memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan kekuatan logam itu sendiri perlu ditingkatkan. Jika itu jenis ketiga untuk rencananya, saya akan menambahkan 2 jenis logam langka ke dalamnya, melelehkan penempaan, dan kemudian meningkatkan ke tingkat penempaan spiritual. Dengan cara ini, meskipun lingkaran sihir tidak diukir, itu akan cukup untuk menyelesaikan proses perbaikan diri. Penggunaan jangka panjang tidak akan merusaknya. Pada saat yang sama, juga memungkinkan untuk menggambarkan arai bimbingan jiwa di atasnya untuk meningkatkan kekuatan tembakan artileri. Meskipun agak mahal, saya pikir itu sepadan dengan uangnya, tentu saja. Asalkan senjata api super cepat Anda sendiri cukup kuat, dapat digunakan untuk waktu yang lama agar layak untuk investasi ini. Mendengar kata-kata Tanggulin, Rooney terkejut, penempaan relatif. Penempaan spiritual. Kamu adalah pandai besi tingkat 5. Ah, tidak, pandai besi yang bisa meluluhkan penempaan seharusnya berada di tingkat ke-6, kan? Tanggulin tersenyum, penempaan jiwa yang lebih sederhana, saya juga bisa melakukannya. Persiapan sebelumnya telah selesai, dan inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan. Penempaan jiwa? Sage. Baik Rooney maupun Long Yusue merasa bahwa otak mereka tidak cukup. Sin pengrajin kelas pandai besi? Tidak di seluruh Legiun Dewa Darah. Hanya ada begitu banyak pandai besi tingkat pengrajin suci di seluruh benua, dan semuanya berjumlah kurang dari 20. Legiun Dewa Darah sangat jauh, bahkan jika militer bersedia, keluarga Saint Craftsman tidak mau, siapa yang dapat memaksanya. Oleh karena itu, dalam Legiun Dewa Darah, pandai besi tingkat tertinggi hanya level 6. Bab 945 Shok dari Orang Suci. Saat ini, Tanggulin berkata bahwa dia dapat melatih jiwanya, bagaimana mungkin dia tidak membiarkan kedua gadis itu terkejut? Tanggulin tersenyum tipis, latihan adalah satu-satunya kriteria untuk menguji kebenaran. Sambutlah ketua untuk memperkenalkan pelanggan. 1000 manfaat, pilihan kedua sangat mahal. 5000 prestasi, opsi ketiga lebih mahal. Namun, jika bengkel adalah pengrajin suci, tidak mahal, benar-benar tidak mahal. Melihat ke bawah ketong di tangannya, Rooney tidak bisa membayangkan bahwa yang baru saja dia tempa untuk dirinya sendiri ternyata adalah orang suci. Ini sungguh luar biasa. Apakah orang suci itu? Wali adalah keberadaan yang dapat membuat logam dasar untuk mecha merah. Pengrajin suci dapat menyelesaikan praproduksi untuk master armor pertempuran 3 karakter. Pengrajin suci berdiri di puncak dunia tempaan dan memegang status yang sangat tinggi di seluruh benua. Anda tahu, hanya ada satu pengrajin ahli di benua Douluo, yang di depannya bisa menjadi pengrajin suci di usia awal 20-an. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dia bukan ahli-ahli berikutnya? Melihat senyum lembut di wajah Tanggulin, tubuh Long Yusue sedikit bergetar, dan jelas ada beberapa perubahan halus di matanya. Rooney menarik napas dalam-dalam, menutup laras dengan hati-hati, dan menekan beberapa kali cincin dewa darahnya. Terima kasih. Terimalah prestasi ini. Tanggulin berkata, Tuan, kataku. Ini gratis. Rooney berkata, tidak, saya malu menerima barang berharga seperti itu secara gratis. Selain itu, saya juga berharap dapat memberikan prioritas kepada Anda di masa depan. Tuan Tang, saya kasar sebelumnya. Jangan panggil aku kepala. Tanggulin tidak lagi sopan, dan menyingkirkan pahala, bukan 100, tapi 500. Faktanya, dari sudut pandang nilai, peningkatan barel ini bernilai 500 prestasi, yang tidak mahal. Setelah mengusir Rooney yang masih enggan, Long Yusue menutup pintu ruang tempa dan menatap Tanggulin dengan mata berbinar. Tanggulin sedikit berbulu ketika dia melihatnya. Tuan, apakah Anda? Long Yusue tiba-tiba berkata dengan marah, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Tanggulin berkata tanpa daya, sudah kubilang aku ini orang suci. Tukang kayu, jika Anda tolong, jangan percaya. Long Yusue tanpa ragu-ragu, berkata. Tapi saya percaya itu adalah satu hal untuk anak-anak. Apakah Anda mengatakan bahwa itu adalah cerita lain tidak mengatakan itu salah? Bagus benar, saya salah. Tanggulin segera menyerah. Masalah keterikatan dengan perempuan jelas tidak dilakukan oleh orang bijak. Long Yusue tiba-tiba tertawa, dan kemudian menatap mata Tanggulin melembut, terima kasih, kamu sangat pelit. Kenapa? Aku ingin lebih sedikit berbagi. Dengan pengrajin bijak membuka studio tempat tidak berbeda dengan menjatuhkan kue dari langit dan menghancurkannya di kepala Anda.
Nilai masa depan bisa dibayangkan. Oke, oke. Berapa banyak yang ingin Anda turunkan? Tang Wulin tidak ragu-ragu dan segera setuju. Mengapa tidak merasa kasihan padanya? Aku ingin menjadi cantik. Long Yusue terkekeh, berbalik dan membuka pintu dan pergi. Xiao Tang, kamu bisa bekerja keras untuk kepala perwira ini. Wanita ini, sungguh, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Tak berdaya. Long Yusue datang ke markas tempur hampir dengan berlari sebagai wakil kepala dinas rahasia, dia memenuhi syarat untuk lulus. Laporkan. Teriaknya setelah menekan bel pintu. Masuk. Suara dalam Long Tianwu terdengar. Pintu terbuka, dan Long Yusue bergegas masuk dengan semangat tinggi. Ayah, biarkan aku memberitahumu sesuatu, kata Long Yusue dengan penuh semangat. Wajah Long Tianwu tenggelam, ini jam kerja, Anda harus memanggil saya kepala. Dia juga sedikit terkejut putrinya selalu tenang, bagaimana dia tiba-tiba menjadi sangat gelisah hari ini. Kegembiraan asli Long Yusue tiba-tiba dituangkan air dingin, mendengus, dan berkata, jangan dengarkan. Jangan menyesal. Long Tianwu tercengang, dan tidak bisa menahan tawa, kamu gadis, ada apa, mari kita bicara. Long Yusue memalingkan muka, dan berkata dengan arogansi, jangan katakan, saya akan meninggalkan Tuan. Setelah itu, berbalik dan pergi. Long Tianwu tertawa dan berdiri, baiklah, gadisku sayang, tidak ada orang luar di sini. Ayah terlalu kasar sekarang. Aku minta maaf padamu. Long Yusue berkata dengan puas, ayah, katakan sesuatu yang baik. Berita. Kami menemukan harta karun itu. Hah? Long Tianwu memandang putrinya dengan curiga. Long Yusue tersenyum, Tang Wulin. Tang Wulin? Ada apa? Long Tianwu berkata, bukankah dia melakukan pelatihan khusus denganmu? Dunia baru apa yang kamu temukan dalam dirinya? Long Yusue mengatakan, ini benar-benar dunia baru tahukah Anda? Dia masih seorang pandai besi. Long Tianwu berkata, setiap master jiwa yang bercita-cita menjadi master baju besi pertempuran akan kecil dalam kemampuan yang berhubungan dengan baju besi pertempuran. Ini bukanlah hal baru. Namun, tidak banyak yang memilih tempa. Long Yusue berkata, lalu apa kau tahu level pandai besi apa dia? Long Tianwu berkata, melihatmu seperti ini, kamu bisa menebak bahwa level tempaannya bagus. Apakah ini blacksmith level 5? Bisa sudah dipalsukan? Di usianya, itu cukup bagus. Long Yusue mengerutkan bibir merahnya, dan berkata tidak puas, apakah putri Anda orang yang begitu bersemangat? Apa yang ditempa Xia Oling? Long Tianwu tersenyum dan berkata, apa yang ditempa roh kecil itu? Tahukah kamu betapa sulitnya menempa? Tunggu, apa maksudmu? Wajah Long Tianwu akhirnya mulai menunjukkan ekspresi terkejut. Long Yusue menyeringai, mengangguk, dan berkata, ya, dia bukan hanya penempaan roh. Dia bisa menempa jiwa, orang suci tingkat 7. Dia pasti master tempa tingkat ke-7 termuda dalam sejarah industri tempa. Long Tianwu menarik napas, tetapi seluruh orang tidak bersemangat, tetapi menjadi diam. Ada apa, ayah? Ini adalah sesuatu yang bagus. Bukankah kamu harus bahagia? Kata Long Yusue dalam kebingungan. Long Tianwu menghela nafas, jika ini terjadi pada orang lain, tentu saja aku akan bahagia. Ini memang acara yang membahagiakan bagi tentara dewa darah kita. Namun, identitas Tang Wulin terbilang istimewa. Identitasnya? Long Yusue memandang ayahnya. Long Tianwu berkata, dia memiliki kekuatan tempur yang kuat, darah yang kuat, dan pandai besi tingkat 7 tingkat pengrajin suci. Menurut Anda, di manakah orang-orang muda berprestasi seperti itu bisa dibina? Long Yusue berkata, bukankah dia dikirim oleh sekte Tang? Long Tianwu berkata, sekte Tang tidak bisa mengembangkan bakat seperti itu. Dia bisa dikatakan diberkati, dan terlebih lagi. Dalam keadaan normal, di masa depan, dia harus berdiri di atas daratan. Apalagi dia terlihat tampan, dan ayahnya juga percaya bahwa akan ada ketertarikan yang besar padanya. Namun, saya harus mengingatkan Anda untuk menjauh darinya. Ayah hanya ingin kamu aman. Long Yusue berkata dengan wajah bingung, ayah, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak bisa mengerti? Long Tianwu berkata dengan sungguh-sungguh, saya memverifikasi identitasnya dengan sekte Tang, Tang Wulin, adalah sejarah kontemporer. Lake Academy, pemimpin dari Shrek Seven Monsters. Apakah kamu mengerti? Mendengar kata-kata ayahnya, Long Yusue tidak bisa membantu tetapi mengguncang seluruh tubuhnya. Ada cerita tentang Akademi Shrek, legenda 7 monster Shrek, yang sudah terlalu banyak dia dengar sejak dia masih kecil.
Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang menyebut dirinya kepala setiap hari dan haus untuk belajar adalah Shrek Seven Devils kontemporer. Kota Shrek dihancurkan, dan Akademi Shrek jatuh. Sebagai 7 monster Shrek di era kontemporer, dia terikat tugas. Itulah mengapa dia datang kepada kami. Tuan Aula Tangmen Douluo mengirimnya ke sini untuk 2 tujuan, satu untuk membuat dia tumbuh dengan selamat, dan yang lainnya adalah membantunya memasuki militer. Shrek dihancurkan, dan semua pasukan utama menatap sekelompok orang dari Shrek. Dan orang-orang ini telah menunggu kesempatan.